Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati, yang kami banggakan, para pemuda, para pemudi, remaja daripada Ikatan Remaja Masjid Jami As-Sa'adah, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena hingga malam ini di mana kita sudah memasuki separuh daripada bulan Sya'ban alias malam nisfu Sya'ban, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan dan mengisi dari tadi petang atau maghrib dengan berbagai amal ibadah, amal soleh karena Allah Ta'ala, dan ini adalah nikmat yang besar. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan ke dalam pengajian inti, mari kita berzikir terlebih dulu, bermunajat kepada Allah dengan wasilah keberkahan al-asmaul husna. Semoga dengan keberkahan nama-nama Allah yang baik tersebut, Allah memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Allah sehatkan kita semua, sehat lahir dan batin, terhindar dari segala wabah, penyakit, malapetaka. Allah kuatkan iman Islam kita, Allah mudahkan urusan kita, urusan dunia maupun urusan akhirat. Allah mudahkan rezeki kita halalan, tayyiban, mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliq
منور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وريد يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا وجبر على نقصاننا ورفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا
daima hayatina ilal khairi qarribna anis syarri na wal qurba raja'una akhiran nilal muna balik maqasidana wa qadi hawaijana walhamdu li ilaina alladhi hadana salli wa sallim ala taha khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman nas'alukal ijabah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita seringkali ketika berada di satu waktu pernah berkata, ya Allah, sekarang sudah nisfu Sya'ban, berarti setengah bulan lagi masuk Ramadan. Ya Allah, padahal kayaknya baru kemarin kita Idul Fitri, baru kemarin kita Idul Adha, baru kemarin kita Ramadan, sekarang sudah masuk atau mau masuk lagi bulan Ramadan. Ungkapan itu kita sering katakan, kok waktu seakan-akan terasa berjalan dengan cepat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas judul ketika waktu berjalan dengan cepat. Kita maklumi bersama, 1 tahun dalam hitungan Masehi terdiri dari 12 bulan. 1 tahun terdiri dari sekitar 365 hari. Atau kalau Februari hitungannya 29 hari, berarti 366 hari. 1 bulan dalam kalender Masehi atau Syamsiyah rata-rata 30 atau bahkan 31 hari, sama saja. 1 pekan ada 7 hari. 1 hari ada 24 jam. Sama. Setiap hari ada berapa jam? 24 jam. Kita sering berkata, ya Allah, gak kerasa udah zuhur lagi, gak kerasa udah asar lagi, gak kerasa udah malam lagi, udah gak kerasa udah mau hari Senin lagi besok. Ya Allah, cepat amat ya. Kira-kira sebenarnya waktu itu berjalan cepat atau tidak? Jawabannya, sebenarnya waktu itu berjalan normal, sesuai standar. 1 hari 24 jam. Lalu bagaimana kita sering mengatakan waktu berjalan dengan cepat? Yuk kita lihat hadis Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi as-sa'ah. Sa'ah di sini artinya bukan waktu, tapi artinya adalah hari kiamat. Tidak akan dulu terjadi hari kiamat hatta yataqarabaz zaman, sehingga berdekatan zaman, atau artinya zaman alias waktu terasa dekat atau berjalan dengan cepat. Tuh. Kiamat nggak akan dulu terjadi sehingga waktu atau zaman atau masa terasa yataqarab. Qarib artinya apa? Qarib, dekat. So akrab lu artinya sok kerabat, orang dekat. Hatta yataqarabaz zaman, sehingga zaman alias waktu terasa dekat alias berjalan dengan cepat. Maka kalau kita berkata tak terasa hari sudah petang, tak terasa tiba-tiba sudah mau hari Senin, nggak kerasa sudah mau Lebaran, itu kata-kata demikian, ungkapan itu berarti waktu terasanya dengan cepat. Dan berarti kalau kita sesuaikan dengan hadis la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman, berarti berjalannya waktu yang begitu cepat dari yang semestinya. Padahal satu hari itu 24 jam, satu minggu itu 7 hari. Kok berjalan dengan cepat? Itu berarti adalah satu di antara tanda-tanda makin dekat kiamat. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk datangnya kiamat atau kematian? Sebab kematian tidak menunggu kita tua, tidak menunggu kita sakit. Fatakunus sanatu kasyahri. Ini kata Nabi, maka ada jadi itu as-sanah, 1 tahun, kasyahri seperti 1 bulan. Kayaknya baru kemarin, nisfu Sya'ban tahun lalu 1441, waktu zaman permulaan awal-awal datangnya musim corona, di mana waktu itu nggak ngadain di masjid, kita ngadain ada yang di rumah, ada yang di majelis secara terbatas. Baru kayak kemarin, seakan-akan bulan kemarin. Tuh, emang demikian kata Nabi. Fatakuna sanatu kasyahri, maka jadi 1 tahun itu seakan-akan seperti apa? 1 bulan. Kayaknya saya baru kemarin lihat kamu. Dulu saya pernah ada yang diajar oleh saya TPA, sekarang udah gede lagi. Kayaknya baru kemarin, padahal beberapa tahun yang lalu. Ya. Wa yakuna syahru kal jumu'ah, dan jadi 1 bulan seperti 1 Jumat. Jadi kalau kita umat Islam bilangnya bukan seminggu tapi sejumat enaknya, karena kalau kita kan Jumat ketemu dengan Jumat. Ya walaupun kamu soleh, walaupun kamu rajin, ya tetap Jumatan masa Jumat sekali, jangan 2 kali. Ya, ulah leuwih teuing, mentang-mentang rajin saya Jumatan 2 kali seminggu, ya nggak boleh. Wa yakuna syahru kal jumu'ah, 1 bulan seperti apa? 1 atau 1 pekan. Itu tadi ya. Padahal baru seakan-akan kayaknya baru kemarin kita menyelenggarakan peringatan Isra wal Mi'raj malam Ahad pekan lalu. Sekarang udah mau malam Senin lagi, udah hari Senin, udah mau masuk Senin lagi. Cepat banget, ya Allah. Wa takunal jumu'atu kal yaumi, dan ada 1 Jumat, 1 pekan itu seperti 1 hari. Lah, udah Senin lagi. Yang kerja besok, aduh harus kerja lagi.
atau yang sekolah baik daring atau mungkin ada yang mulai luring. Ya Allah, udah Senin lagi, udah tugas lagi, udah PR lagi, atau udah ujian lagi. Baru kemarin mah kelas 9 lulus, sekarang kelas 12 ujian lagi. Ya Allah. Wa yakunal yaumu kasaati, dan satu hari itu seperti apa? 1 jam. 1 hari 1 jam. Saya bicara aja nih, ya. Wa takuna sa'atu kahtiraqis sa'afati, dan sejam itu bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma. Ini pohon kurma ada pelepahnya, lalu terbakar. 1 jam itu seperti itu, sebentar. Saya aja bicara dari tadi 21.00, sekarang sudah 21.22, itu sudah termasuk baca Asmaul Husna. Ya. Dan ingat, waktu itu sangat berharga. Kita mau usaha, mau bisnis, bisa modal tenaga, modal kontrakan, nyewa tempat, nyewa kendaraan, beli barang, tapi tidak dengan waktu. Waktu tidak bisa dibeli, dan bahkan kita tidak bisa kembali ke waktu sebelumnya. Saya bilang tadi 21.22, sekarang sudah 21.23. Nggak bisa kita kembali ke masa 1 menit ke belakang, nggak bisa. Ada nenek-nenek umur 90 tahun curhat, Pak, saya mau pengen balik lagi ke tahun 45. Jangan, Nek, waktu itu bom banyak. Nggak, waktu itu nenek masih gadis. Ya nggak bisa. Jangankan ke sekitar puluhan tahun yang lalu, beberapa detik yang telah lewat saja kita tidak bisa kembali. Maka apa pelajarannya? Jalani waktu ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan yang Allah beri dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita merugi, kehilangan momen, kehilangan kesempatan berharga. Kalian yang masih produktif, kalian yang masih muda, segar, bisa berpikir, jangan dilemahkan kemampuan berpikir kita hanya dengan malas-malasan, dengan tidur-tiduran yang bukan pada waktunya. Gunakan, kalian ini energinya bagus. Kalau kata Bung Karno apa dulu? Berikan aku 10 anak muda, maka aku akan guncangkan dunia. Tapi apa yang terjadi hari ini? Berikan aku 10 anak muda, maka aku akan jadikan boy band. Itu. Berikan aku 4 anak muda atau anak mudi, akan aku jadikan Cherry Bebel. Gitu ya. Cherry Bebel maksudnya. Ya. Coba anak-anak muda, ayo, ini kesempatan baik. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu. Wawunya waw qasam, sumpah. Mufassir, ulama ahli tafsir menyebutkan, tidaklah Allah bersumpah dengan suatu objek, melainkan objek yang disebut itu sangat penting kita perhatikan. Allah bersumpah dengan menyebut apa? Demi masa, demi waktu. Itu berarti kita diminta untuk memperhatikan waktu. Allah juga bersumpah wadduha, waktu juga itu, waktu duha. Kemudian walaili, demi waktu malam, wan nahari, demi waktu siang. Ada juga penyebutan benda-benda langit yang berkaitan dengan waktu. Was-samai, apa itu? Demi langit. Wan najmi, demi bintang. Apa lagi? Wal ardi, bumi. Nah, kan ada ufuk. Itu berarti kita penting untuk memperhatikan waktu. Sampai kemudian di ayat kedua, wal asr innal insana lafi khusr. Kita ini kan manusia. Sesungguhnya manusia itu, inna tuh huruf taukid, tegas. Sesungguhnya manusia itu lafi khusr. Sungguh, la nya la taukid. Fi berada.
khusr, kerugian. Rugi manusia ketika tidak memanfaatkan waktu. Waktu kita rasakan berjalan begitu cepat, tapi kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi orang yang merugi. Tapi tidak akan merugi illa kecuali, berarti ada pengecualian, nggak akan rugi. Siapa itu? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua, walladzina wa amilus sholihat, yang beramal solih. Nggak cukup amal solih kalau tanpa iman, sebab amal solih dasarnya mesti iman. Ada orang yang bukan muslim, dia melakukan kebaikan, ya hanya kembali buat dia saja, itu pun di dunia, nggak di akhirat, ya, di dunia saja. Tapi kalau kita iman, lantas dengan dasar iman kita melakukan amal solih, amal kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan, pahala. Illal ladzina amanu wa amilus solih wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang ketiga adalah saling memberikan nasihat. Sebab kita ini makhluk sosial. Karena kita ini nggak bisa hidup sendiri. Mesti kita saling mengingatkan. Makanya ada kalimat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling memberikan nasihat dalam perkara atau tentang kebenaran dan kesabaran. Anak-anakku, ketika ada teman kita mengingatkan kepada kita, menasihati kepada kita tentang urusan akhirat, maka ketahuilah, berarti teman tersebut ingin berteman dengan kita, tidak sekadar di dunia tapi juga di akhirat. Emang kadangkala kita ini suka langsung sensi, kos ngerti sotoil dan sebagainya. Ya, maka kalau begitu carilah teknik yang baik, cari waktu yang tepat, kita memberikan nasihat pelan-pelan. Kalau sulit dinasehati gampang, ada satu nasihat yang jitu, dan ini saya juga kalah oleh hal itu dalam hal memberikan nasihat. Apa? Kematian. Kafa bil mauti wa idun. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Udah, kita datang nengok takziah, ngelayat orang yang mati, diem aja, nggak baca apa-apa aja, kita diem aja. Kira-kira ada nasihat nggak buat kita? Ada. Kalau boleh ngomong, bahkan itu si mayit mau ngomong gini, kira-kira ini mah kira-kira, Udi, kamu juga bakal mati seperti saya. Kalau boleh ngomong begitu, sebab ada kehidupan pasti ada kematian. Jangankan kematian yang misteri. Tahu misteri nggak? Misteri itu apa sih? Apa misteri itu? Masih tanda tanya. Apa misteri itu ya? Yang rahasia. Kehidupan pun rahasia, betul nggak? Apakah ada yang tahu setelah ini kita akan terjadi apa? Wallahu a'lam. Kita yang bisa berencana. Allah Ta'ala yang menakdirkan, Allah Ta'ala yang menentukan. Ya, maka kalau kita ingin termasuk orang beruntung, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, termasuk juga bagaimana waktu itu kok bisa berjalan, kerasanya cepat banget. Saya mau kasih perumpamaan begini. Kita naik motor, ya. Kalau kita naik motor dengan kendaraan cepat, pertanyaannya, ini kalau kita lewat jalan yang kita lewat itu samping kanan kiri ada pepohonan, itu pepohonan kalau kita jalannya cepat, bergerak cepat atau lambat? Cepat apa lambat? Cepat. Padahal yang bergerak cepat itu siapa?
Kita atau pohon? Kita apa pohon? Kita. Itu berjalan, itu bergerak, padahal bukan pohon yang bergerak, tapi siapa? Kita. Kalau kita bawanya santai 10 km per jam, itu pepohonan berjalan bergeraknya lambat apa cepat? Lambat. Sama kayak kita. Kalau kita lihat waktu itu sama saja sehari 24 jam. Tapi kadangkala kegiatan kita ini isinya, kalau isinya sesuatu yang enak, apalagi maksiat ya, itu kerasanya cepat. Contoh deh, yang paling gampang, nonton sinetron. Rata-rata sinetron berapa jam sekarang? Hah? Ayo, 2 jam. Berapa? Ikatan pocong, ikatan apa? Rata-rata berapa jam? Atau yang apa tuh? Yang apa sih? Ajab ilahi kayak gitu-gitu ya. Rata-rata kan 1 jam ke atas ya. 1 jam itu 24 menit. Saya tanya, kalau dipakai yang menurut kamu sulit atau yang membuat kamu seakan-akan berat atau kamu tidak menyenanginya, contoh, sama orang tua kamu disuruh jagain adiknya yang kecil, sejam itu lama atau sebentar? Lama. Tapi kalau dipakai sesuatu yang mengenakan, jangan dulu maksiat lah, mengenakan aja dulu. 1 jam itu sebentar apa lama? Sebentar. Giliran iklan sesuatu yang tidak mengenakan, sebentar doang sebenarnya iklan itu. Lama amat sih ya. Lagi seneng-seneng ya iklan, sampai kita kesel. Awas ada si itu ya iklan ya. Gitu ya. RCTI rame carita torojol iklan gitu ya. Padahal kalau kesel-keselnya kita matiin aja itu tipis, amat sih itu. Hati-hati, ketika kita emosinya diaduk-aduk atau teraduk-aduk jadi kesel, itu berarti si sutradara sukses itu. Termasuk juga kalau hari Minggu itu ada iklan anak-anak, makanan snack anak. Ketika beli berarti sukses itu si pembuat kontennya itu. Hati-hati. Nah, jadi selanjutnya kita itu menganggap waktu berjalan cepat karena apa? Karena kita menggunakannya dalam sesuatu yang mengenakan, gitu. Nah, kemudian ini ada hal yang penting lagi, ya. Ada hal yang penting lagi, bahwa kok kenapa waktu berjalan begitu cepat? Ya. Ada beberapa pendapat para ulama lainnya. Misalnya Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwa kenapa waktu itu berjalan dengan cepat, dimana karena tidak adanya atau hilangnya keberkahan di dalam waktu. Kayak begini deh, contoh. Ini ada yang sudah kerja kan, gaji alias honor, katakanlah sedangnya 3 juta atau 2 juta, sedang aja gitu kalau buat sendiri anak muda. Kok udah kerasa habis lagi? Itu bisa jadi loh. Di antaranya karena ketidakberkahan. Atau ada orang gajinya gede, gajinya sampai 10 juta, tapi kok kerasa kurang, kerasa habis terus. Itu diantaranya karena tidak barokah. Sama kayak waktu, padahal waktu dikasih Allah sama saja, sehari 24 jam, sejam 60 menit, sama aja kok. Manusia juga dikasih rezeki hampir sama sebenarnya, cuma barokah atau tidak. Tapi ada orang dapat honor cuma 1 juta, sabar, jujur, dan tawakal. Ya, gajinya 3 koma, tanggal 3 sudah koma.
Sekarang tanggal 28 buka peci, buka dompet udah kayak buka peci. Ada uang paling ada 3M, 5.550. Kemana-mana padahal belum lebaran udah minta maaf. Telepon, maaf pulsa Anda kurang. Cek saldo, maaf saldo Anda kurang dari 50.000. Maaf terus. Sampai ada orang datang, maaf Anda belum bayar utang. Ya. Tapi meskipun P8 pergi pagi pulang petang, pala pusing, penghasilan pas-pasan, tapi kok bisa nyekolahin anak sampai perguruan tinggi atau minimal SMA? Dulu mah buat nyekolahin anak sampai ke SMA tuh susah. Ya. Tapi kok bisa beli atau nyicil motor? Tapi kok bisa hidup? Itu insya Allah tanda keberkahan. Misalnya, banyak nggak yang gaji penghasilan segitu? Ada nggak? Ada. Masya Allah. Orang Amerika ada yang sudah pergi ke bulan. Orang Eropa berpikir tinggal di bulan. Orang kita, Masya Allah, bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Ya, bisa begitu? Bisa. Nah, itu alhamdulillah barokah. Maka waktu bisa diseumpamakan dengan apa tadi? Harta cepat habis karena tidak barokah. Waktu cepat berjalan bisa jadi karena tidak barokah. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir. Kenapa waktu itu berjalan begitu cepat? Ini secara hakikat. Secara sebenarnya memang kita itu hidup sebentar di dunia ini. Betul nggak? Betul nggak? Kalau pertanyaan, lebih singkat mana antara waktu maghrib ke isya atau subuh ke zuhur? Lebih singkat mana? Lebih singkat atau lebih pendek waktu mana? Maghrib ke isya. Padahal kalau ditanya lagi, lebih singkat mana antara maghrib ke isya dengan umur kita? Lebih singkat mana? Umur kita. Maka ungkapan ketika waktu berjalan begitu cepat itu memang inti dari kehidupan, dan waktu itu memang berjalan dengan cepat. Karenanya kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ayo yang hari ini masih SMP atau masih SD, nikmati. Nggak perlu saya pengen cepet-cepet jadi SMP, saya pengen cepet-cepet SMA, saya pengen cepet-cepet kuliah, saya pengen cepet-cepet kerja, saya pengen cepet-cepet nikah, pengen cepet-cepet tua. Udah tua? Iya, kalau nyampe tua, ya kan? Maka dari itu dinikmati waktu yang Allah berikan. Jalankan dan gunakan amanah waktu yang Allah gunakan. Sebab nanti la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga ia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya tentang waktu untuk apa ia habiskan. Karena itu anak-anakku sekalian, para pemuda, para pemudi, remaja, Ikrimah Masjid Jamiah Sa'adah, yuk sebentar lagi waktu Ramadan. Ini adalah isyarat bahwa waktu kita sangat sebentar. Para pemuda, para pemudi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keistiqomahan pada kita untuk bisa memanfaatkan waktu dari Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala kulli hal, jika ada yang ditanyakan kami persilahkan. Silakan jika ada. Baik. Kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan pengumuman bahwa insya Allah malam Ahad ini di tempat saya kita akan menyelenggarakan peringatan Isra wal Mi'raj. Jadi mohon partisipasi dari pemuda-pemudi remaja Masjid Jamiah Sa'adah dan tentu umumnya adalah jamaah Masjid Jamiah Sa'adah. Sebab kita tidak bikin pengumuman secara fisik alias spanduk di luar, di jalan. Nah, karena itu semoga kita bisa menghadirinya dan mohon doanya semoga lancar
seperti alhamdulillah lancarnya kegiatan kita malam Ahad kemarin. Dengan segala kekurangan itu hal yang biasa, tapi yang jelas alhamdulillah lancar, sukses sesuai yang diinginkan. Dan sekarang selanjutnya saya mengundang para pemuda sekalian, para pemudi, silakan ajak dan hadir dengan tertib dan tetap protokol kesehatan. Duduk yang rapi, hadir yang rapi, tidak di jalan-jalan tapi langsung di lokasi. Insyaallah penceramahnya adalah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Raden Syarif Rahmat ya, yang selalu pakai belangkon, pengisi Damai Indonesia Ku TV One. Ya, mudah-mudahan bisa hadir sehat walafiat, penyelenggaranya juga dimudahkan rezekinya dan berhasil lancar cerah cuacanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa sallimna min qarana. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qubri untha wa dzakar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, kealpaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.